Marilah berdoa untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Kami menikmati persekutuan yang indah, mau menyembah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan rindu untuk diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan oleh pemberitaan firman-Mu. Doa kami, ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk warga kerapatan Gereja Protestan Minahasa minggu berjalan ini, di minggu ini, dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai ayat 28. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Dia tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya di sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan.
Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang mendengarkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Jemaat kembali diundang berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dalam hujan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengisi puji-pujian di bagian pertama ini, diundang jemaat kelompok pelayanan 6 dan jemaat yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, mulai dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 15 Mei tahun 2022, untuk mengambil tempat di depan mimbar dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi diundang jemaat kelompok pelayanan 6 dan jemaat yang berhari ulang tahun mulai dari tanggal 9 sampai 15 Mei, didampingi oleh majelis kepel setempat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini kita terus menikmati pertolongan Tuhan, menikmati segala kasih, anugerah, kemurahan Tuhan. Semua orang pasti pernah mengalami pertolongan orang lain. Tapi justru banyak orang ketika mengalami pertolongan orang lain,
Ada sebuah ungkapan bilang ada budi, ada balas. Kalau saya menolong kamu, maka kamu juga harus menolong saya. Tapi kalau seseorang akan mengalami pertolongan Tuhan, tidak mungkin dia akan mengatakan bahwa dia akan menolong Tuhan dengan membela Tuhan, toh. Tapi dia akan terus ada di dalam pengakuannya. Terima kasih Tuhan, pertolonganmu lebih dari luar biasa. Hari ini saya hendak menghantar kita pada sebuah perenungan firman. Tema perenungan Alkitab di minggu ini bagi kerapatan gereja Protestan Minahasa, tapi juga bagi kita semua adalah bukan pertolongan biasa. Bukan pertolongan biasa yang dinikmati oleh seorang yang bernama Raja Daud. Untuk bacaan Alkitab yang kita baca hari ini adalah bagian dari sebuah narasi cerita. Artinya kalau dia ada dalam cerita, kita tidak akan terlalu banyak untuk menafsirkannya. Karena itu, saya akan membagikan beberapa adegan cerita ini. Pastinya ada yang disebut dengan sutradara, kan? Kalau dalam cerita apalagi pemeran. Dulu saya ingat waktu zaman yang lalu belum ada kecanggihan seperti ini, layar dibuka, gitu. Tiba-tiba datanglah pemeran-pemeran itu. Dan ada naskah yang dibacakan. Lalu cerita itu akhirnya diberi sebuah apresiasi. Wah, hebat, luar biasa. Nah, hari ini saya akan membagi ada 3 adegan cerita dari pengalaman seorang Daud ketika dia berada di dalam pengejaran Saul. Adegan pertama adalah Saul mengejar dan mencari Daud. Kita tahu bahwa Daud menggantikan posisi Saul sebagai raja sebab Allah sudah menolak Saul menjadi raja orang Israel. Dan juga ketika Daud mendapatkan apresiasi, penghargaan, pujian yang begitu luar biasa dari orang-orang Israel, ketika Daud lebih banyak mengalahkan musuh dibandingkan Saul. Saya ingat ada orang putri-putri kan menari, kalau dia bilang begini, dia menyanyi, lalu dia bilang begini, Daud cuman beribu-ribu, tapi kalau Saul beribu-ribu, kalau Daud berlaksa-laksa. Nah, akhirnya Saul bukan hanya sekedar mengejar, mencari Daud, tetapi juga ia ingin memusnahkan, dia ingin mencabut nyawa Daud. Motifnya apa? Karena ternyata cemburu dan iri hati terhadap Daud. Daud mengalami goncangan psikologis yang hebat. Daud takut kepada Saul yang ingin mencabut nyawanya ketika ayat 15 dan sampai ayatnya yang ke-16 di situ. Daud mengalami sebuah tekanan batin yang luar biasa. Secara manusia, Daud dia takut jikalau nyawanya diambil percuma oleh Saul, dibunuh oleh Saul. Lalu adegan kedua adalah dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, goncangan psikologis yang hebat, tekanan batin yang luar biasa. Adegan kedua, Yonatan muncul di sana, yang adalah anak Saul, membela bahkan melindungi Daud. Yonatan datang dan memberi penguatan kepada Daud yang sedang ketakutan itu. Dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dengan kebesaran hatinya juga, Yonatan dia memberi dukungan sepenuhnya kepada Daud. Bahkan menurutnya,
dia rela menjadi orang nomor 2 di kerajaannya. Sebab dia tahu Daud dia akan menjadi raja. Bahkan Saul juga ternyata tahu Daud akan menjadi raja. Meskipun dalam dinasti kerajaan yang menggantikan posisi adalah anak. Tapi Jonathan menguatkan bahwa kamu yang menjadi raja, kita nomor 2. Ini bukan 02. Tapi nomor 2 di bawahnya dari Daud. Lalu adegan ketiga, Daud semakin terjepit dan terancam nyawanya ketika orang Sif, sebab dia tinggal dalam kalangan orang-orang Sif di pegunungan itu, di gurun itu, datang dengan membangun konspirasi persengkongkolan dengan Saul, dengan memberi tahukan kepada Saul keberadaan Daud, bahwa Daud ada di tengah-tengah mereka. Daud semakin terkepung oleh pasukan Saul. Namun tiba-tiba ada orang suruhan Saul memberi informasi kepada Saul bahwa ada orang Filistin hendak menyerbu negeri. Akhirnya adegan ini berakhir dengan Daud terluput. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sebuah kebetulan jika Daud terluput oleh karena Saul kembali menghadapi orang Filistin dan tidak mengejarnya. Dalam iman kita percaya bahwa dan yakin bahwa ada pertolongan yang luar biasa dari Allah. Bahkan di bagian ini, bagian dari sebuah skenario Allah atas kehidupan Daud, supaya Daud mengakui tentang pertolongan Allah, pembelaan Allah, serta penyertaan Allah sempurna atasnya. Ayat 14b, sebelum cerita ini, ayat 14b mengatakan begini, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pertolongan Allah atas kehidupan Daud. Bahkan Daud dikenal sebagai seorang raja yang termasyur, terhebat. Tapi ini hebatnya, sebelum Daud dia memegang jabatannya, duduk di singgasananya memerintah orang Israel, Daud harus mengalami sebuah proses demi proses kematangan iman, kematangan spiritualnya, mentalnya, sehingga dia siap memerintah. Kita bisa mengambil dan memetik cerita ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini. Apapun bentuk dan jenis pergumulan dan tantangan, bahkan ancaman yang menghalangi kita, percayalah, Allah selalu menjadi penolong kita. Amin. Keluarga boleh ada di 40 hari ini bukan karena kuat keluarga besar Timporok Sorongan, tapi karena Tuhan yang menolong. Kita harus akui dan sadari bahwa bisa saja segala bentuk pergumulan itu adalah bagian dari kehendak Allah, seizin Allah, supaya kita belajar untuk bergantung dan mencari pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak lagi mencari pertolongan yang lain. Bisa saja ada faktor kecemburuan, iri hati, dengki, kita dihambat, kita dibuli, kita dilecehkan, yang bertujuan mengacaukan pelayanan, pekerjaan, dan usaha-usaha kita. Ingat, semua itu tidak akan membatasi pertolongan Tuhan atas hidup kita. Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan seterusnya. Bukan karena ku kuat, pertolonganku datang darimu. Pertolongan adalah di dalam nama Tuhan. Namun ternyata harus ada kata awas bagi kita. Jangan nanti mengakui ada pertolongan Tuhan karena ada masalah, ada pergumulan.
Jangan mengakui ada Tuhan dan mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, kalau nanti so berat. Waktu udah senang-senang, dia lupa Tuhan, bahkan mencari yang lain. Tuhan akhirnya cuma jadi apa? Bahan leser, cadangan. Tidak. Tapi juga di bagian kedua, saya mengajak kita bahwa kita tidak akan mengharapkan dan bermohon pertolongan Tuhan saja toh. Kita tidak lagi akan hanya mengatakan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya. Tapi kita juga harus saling tolong menolong. Ini implikasi, ini aplikasinya, ini implementasinya, ini penerapannya. Tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi juga kita juga harus saling tolong menolong. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah salah satu hukum Kristus yang mencakup seluruh hukum Taurat? Apa, Bapak Ibu? K-A-S-I-H. Kasih. Ketika Yonatan dia menolong Daud karena dia memiliki kasih yang datangnya dari Allah. Ketika dia membangun persahabatan dengan Daud karena diikat oleh kasih Allah, oleh perjanjian atas nama Allah, dan karena didasari oleh kasih. Ketika kita menolong sesama, memberi pertolongan kepada orang lain, sebetulnya kita sedang memenuhi hukum Kristus itu, kasih. Kasih yang menghidupkan, bukan membinasakan dan menghancurkan. Kasih yang tidak mudah menghakimi dan menjatuhkan. Kasih yang menguatkan sesama yang sedang jatuh dan lemah, bukan malahan menindis dia dan malahan juga mendepak dia. Kasih yang mengubah ketakutan menjadi semakin berpengharapan. Kasih yang menolong dengan tindakan nyata, bukan hanya dari mulut saja. Lain di mulut, lain di hati. Di raut wajah manis, tetapi busuk di hati, pahit di hati. Kasih yang susah lihat orang susah, bukan susah lihat orang senang. Kasih yang senang lihat orang senang, bukan senang lihat orang susah. Kasih yang diwujud nyatakan dari sebuah kasih yang datangnya dari Allah, lalu kita wujudkan itu kepada sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan pertolongan biasa dari Tuhan bagi kita, lalu pertolongan itu kita wujud nyatakan bagi sesama. Amin.